daripada repot-repot motong kambing, undang segala macam. Ya, udahlah kasih aja basnas. Ini kambing akikah. Yang punya urusan selanjutnya adalah basnas. Itu kita ada peraturan basnas tersendiri. Nah, kalau ini kita kumpulkan sekitar 32 triliun. Sama dengan juga kurban itu. Sekitar 30 triliun juga tuh hewan kurban itu. Nah, kalau ini nanti kita organize dengan baik, ya, bikin regulasi khusus, misalnya tidak boleh menyembelih di sembarang tempat. Di Amerika, di Eropa kan, itu dihukum kalau ada orang menyembelih di tempat yang di tempat pemotongan. Wah, daripada repot-repot kirim ke sana gimana, udah store aja ke Istiqlal, nanti Istiqlal yang punya urusan nanti. Jadi store uang, kooperasi bisa hidup, Bapak. Jadi banyak cara untuk menjemput dana-dana umat yang tidak produktif selama ini. Dalam khasanah Islam, akikah dan kurban tidak pernah dimaksudkan sebagai sekedar tindakan mekanis, menyembelih lalu selesai. Keduanya adalah ibadah yang berlapis, ada dimensi syiar, ada ekspresi spiritual, dan ada resonansi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ketika seorang anak lahir di sebuah kampung, lalu keluarganya mengundang tetangga dalam rangka tahadus bi ni'mah, menyampaikan nikmat Allah secara terbuka, maka yang terjadi bukan sekedar penjamuan, ia adalah artikulasi syukur yang konkret. Orang-orang hadir, mendoakan, menyaksikan, dan ikut merasakan kebahagiaan itu. Di titik ini, akikah menjelma menjadi peristiwa kolektif, nikmat yang tidak hanya diakui tetapi juga dibagikan. Karena itu, ketika praktek semacam ini diredukasi menjadi sekedar transfer dana ke Badan Amil Zakat Nasional, muncul keganjilan yang sulit diabaikan. Bayangkan sebuah keluarga yang memiliki kemampuan tetapi tidak lagi menghadirkan penyembelihan sebagai bentuk ibadah, melainkan menggantinya dengan mekanisme administratif. Bahkan orang awam pun dengan intuisi sederhana akan merasakan ada yang tidak tepat, sebuah disonansi antara bentuk ibadah yang diajarkan dan cara ia dipraktikkan. Sebab dalam sunnah, akikah memiliki bentuk yang tegas, penyembelihan hewan, pembagian daging, dan keterlibatan langsung. Ia bukan sekedar niat yang bebas medium, justru bentuk itulah bagian dari makna. Ketika bentuk itu dihilangkan, kita tidak sekedar mengganti cara, tetapi berpotensi menggeser esensi. Disinilah letak ironi yang nyaris satiris. Seorang mampu membeli kambing namun memilih untuk tidak repot, padahal dalam horizon ibadah, apa yang disebut kerepotan seringkali merupakan bagian integral dari nilai itu sendiri. Ada usaha, ada keterlibatan, ada kehadiran batin yang tidak bisa direduksi menjadi efisiensi. Cobalah bayangkan landscape sosial sebuah kampung. Orang-orang datang, saling menyapa, mendoakan, menikmati hidangan, dan merasakan kebahagiaan bersama. Lalu semua itu digantikan oleh notifikasi administratif. Akikah telah diproses misalkan secara sistem mungkin tertib, tetapi secara rasa ia kehilangan daya hidupnya, seperti hidangan tanpa aroma. Ada bentuknya tetapi hampa dari pengalaman. Hal yang sama berlaku pada kurban. Al-Quran menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaannya. Namun justru karena itu, syariat tetap menekankan praktik konkret penyembelihan, pembagian, dan kedekatan distribusi. Nabi memberi tuntunan agar sebagian dimakan, sebagian dihadiahkan, dan sebagian disedekahkan. Sebuah pola yang memastikan bahwa ibadah ini menyentuh langsung kehidupan sosial di sekitarnya. Gagasan sentralisasi melalui lembaga seperti Basnas tentu berangkat dari niat yang dapat dipahami, efisiensi misalkan pemerintahan dan pengolahan yang sistematis. Namun tanpa kehati-hatian konseptual, pendekatan ini berisiko mengabstraksikan ibadah, mengubahnya dari pengalaman sosial yang hidup menjadi sekedar skema distribusi yang terpusat. Pertanyaan yang kemudian muncul bukanlah semata-mata teknis tetapi epistemologis. Apakah ibadah masih dipahami sebagai pengalaman eksistensial yang melibatkan manusia secara utuh, atau telah direduksi menjadi mekanisme yang cukup disesuaikan melalui delegasi? Selain itu, aspek kepercayaan publik tidak dapat diabaikan. Pengelolaan dana dalam skala besar menuntut transparansi yang tidak hanya memadai tetapi juga meyakinkan ini bukan persoalan prasangka melainkan konsekuensi logis dari amanah yang bersifat kolektif. Adapun perbandingan dengan negara-negara barat seperti Amerika atau Eropa, ia memerlukan kehati-hatian analisis. Regulasi di sana lahir dari konteks sosial, historis, dan demografis yang berbeda. Indonesia sebagai masyarakat dengan mayoritas muslim dan tradisi keagamaan yang hidup, memiliki ekosistem sosial memberi ruang luas bagi praktek ibadah semacam kurban dan akikah. Menarik analogi secara langsung tanpa mempertimbangkan perbedaan ini justru berpotensi melahirkan simplifikasi yang keliru. Maka pendekatan yang lebih arif bukanlah menggantikan praktek yang telah hidup, melainkan memperkaya pilihan. Biarkan masyarakat tetap menjalankan ibadah di lingkungannya dengan segala dimensi sosial dan spiritualnya, sementara lembaga hadir sebagai opsi tambahan, bukan substansi total. Pada akhirnya, menimbang ibadah dengan ukuran repot atau tidak repot adalah reduksi yang problematik. Dalam banyak hal, justru di dalam apa yang tampak sebagai kerepotan itulah terkandung nilai pengorbanan, keikhlasan, dan pembentukan diri. Kurban dalam kerangka ini bukan sekedar distribusi daging, ia adalah simbol pengorbanan yang seakar pada kisah Nabi Ibrahim, sebuah narasi tentang kesediaan melepaskan yang dicintai demi ketaatan. Ketika seseorang terlibat langsung dalam seluruh prosesnya, membeli, merawat, menyaksikan penyembelihan, hingga membagikan, ia tidak sekedar menjalankan kewajiban, tetapi mengalami
transformasi batin. Demikian pula akikah, ia bukan hanya hasil akhir, melainkan proses yang menghidupkan syukur. Kerepatan memasak, mengundang, dan melayani bukan beban, melainkan bagian dari ibadah itu sendiri. Sebuah ekspresi konkret dari rasa terima kasih kepada Allah yang diwujudkan dalam kebersamaan manusia. Jika semua itu disederhanakan menjadi sekedar efisiensi, maka yang tersisa mungkin hanyalah struktur sementara, rohnya perlahan memudar. Na'udzubillah.